Oke, baik. Selamat datang di channel YouTube Emmanuel AC. Kali ini aku akan share latihan SKB perawat tentang gawat darurat dan menilai GCS. Ini adalah soal-soal yang sering keluar saat tes SKB. Nah, pelajari hal ini agar persiapan Anda maksimal dan bisa lulus CPNS 2021. Kemudian, keuntungan belajar di channel ini karena soal-soal dibuat mirip seperti soal SKB tahun lalu. Nah, aku juga minta tolong ke teman-teman agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like video ini agar channel ini semakin berkembang ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Selanjutnya kita langsung pada soal nomor pertama. Seorang laki-laki umur 36 tahun jatuh dari atap rumah saat sedang memperbaiki atap rumahnya. Dada terbentur ke tanah. Hasil pengkajian berdasarkan data objektif dan subjektif didapatkan pasien mengalami tension pneumotorak. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pada kondisi tersebut? A. Pemasangan kasa 3 sisi. B. Needle thoracocentesis. C. WSD. D. Head tilt chin lift. E. Naikkan kepala 15-30 derajat. Oke, kita bahas. Pembahasan. Jika tension pneumotoraks terjadi, hal yang pertama yang dilakukan adalah melakukan needle thoracocentesis atau thoracocentesis jarum, yaitu tindakan memasukkan jarum bernomor besar sekitar 14 atau 16 ke bagian dada, tepatnya pada intercostal 2 midclavicula. Nah, jadi sudah jelas ya. Berikutnya pemasangan kasa 3 sisi itu dilakukan pada pasien yang mengalami open pneumotorak. Nah, WSD dilakukan pada pasien masif hematotoraks dan head tilt chin lift untuk membebaskan jalan nafas pada pasien yang non trauma ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B, yaitu needle thoracocentesis. Oke, ini juga adalah pada video sebelumnya ada soal ya yang dimana saya minta teman-teman untuk menulis jawaban di kolom komentar, namun soalnya beragam. Jadi semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa paham ya. Oke, nah pemberian vitamin A kepada balita merupakan tingkat atau level pencegahan. A. Pencegahan primordial. B. Pencegahan primer. C. Pencegahan sekunder. D. Pencegahan tersier. E. Disability limitation. Nah, jawaban yang benar adalah pencegahan primer. Namun banyak juga yang menjawab pencegahan sekunder. Nah, berikut penjelasannya. Nah, ada 5 level pencegahan penyakit ya. Promosi kesehatan, pencegahan khusus, diagnosis awal dan pengobatan yang tepat, pembatasan kecacatan, dan rehabilitasi. Nah, di pencegahan primer, itu tujuannya untuk membatasi timbulnya penyakit dengan mengendalikan penyebab spesifik dan faktor resiko. Nah, kegiatannya melalui promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Contohnya pemberian imunisasi dasar, pemberian vitamin A, dan pemberian tablet tambah darah atau TTD. Ya, nah di pencegahan sekunder itu contohnya screening ya, penjagaan kasus ya, pemeriksaan khusus dan pemberian obat ya. Nah, kalau pencegahan tersier itu rehabilitasi ya. Teman-teman nanti bisa membaca sendiri ya biar lebih jelas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 26 tahun dibawa ke IGD karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Hasil pemeriksaan ditemukan terdapat fraktur iga 3 dan 4 di dada sebelah kiri. Tidak ada suara di dada sebelah kiri. Perkembangan dada tidak simetris. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka pasien mengalami apakah hematotoraks,
tension pneumothorax, open pneumothorax, flail chest, atau massive hematothorax? Ya, Jo, silakan jawab. Nah, pembahasan. Di soal dijelaskan bahwa pasien mengalami fraktur iga dan 3 di dada sebelah kiri. Tidak ada suara di dada sebelah kiri, perkembangan dada tidak simetris. Nah, ini menandakan bahwa pasien mengalami flail chest. Ya, saya rasa teman-teman bisa membedakan ya. Jadi jawabannya benar adalah bagian D. Nah, sebagai PR, silakan cari pengertian ataupun tanda dan gejala serta penanganan dari masing-masing penyakit yang ada di option ini. Karena soal ini tentang penyakit ini banyak kali keluar saat tes SKB ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan umur 25 tahun dibawa ke IGD karena mengalami sesak nafas setelah bermain dengan anjing kesayangannya. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 130/80, HR 98, RR 30 kali per menit. Pasien tampak gelisah, tampak penggunaan otot bantu pernafasan, dan beberapa kali berpindah posisi untuk mencari posisi yang nyaman. Apakah tindakan keperawatan mandiri yang dapat dilakukan perawat? A. Memberikan terapi oksigen, B. Posisi semi-Fowler, C. Posisi Fowler, D. Posisi tripod, E. Memberikan terapi bronkodilator. Nah, jawabannya adalah bagian D ya. Pembahasannya. Posisi Fowler itu adalah posisi tidur dengan meninggikan kepala dan batang tubuh 45-90 derajat. Semi-Fowler ini posisi tidur dengan meninggikan kepala dan batang tubuh 15-45 derajat. Ortopedic atau tripod itu menempatkan pasien dalam posisi duduk di sisi tempat tidur dengan meja tidur di depan untuk bersandar, dan atau posisi duduk di tempat tidur dan bersandar memeluk beberapa bantal ketika beristirahat. Ini merupakan posisi paling baik untuk memaksimalkan ekspansi dada ya. Sedangkan memberikan terapi oksigen dan bronkodilator merupakan tindakan kolaborasi. Nah, kita kembali ke soal. Pertanyaannya adalah tindakan keperawatan mandiri, berarti A dan B bukan mandiri. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian D, posisi tripod. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang laki-laki umur 38 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan bermotor. Hasil pemeriksaan, pasien mengalami penurunan kesadaran. Ya, tekanan darah 190/100, nadi 110, RR 29 kali per menit. Saat diberikan rangsangan nyeri, pasien membuka mata dan mampu melokalisasi nyeri serta mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Berapakah GCS pasien tersebut? Nah, ini penting ya, harus dihafal ya. Nah, di soal, pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri, berarti AI-nya ada 2 ya. Melokalisasi nyeri, berarti motoriknya ada 5. Kata-kata tidak jelas, berarti verbalnya ada 3 ya. Jadi, totalnya ada 10. Jadi, jawaban yang benar adalah 10 ya. GCS pasien tersebut adalah 10. Nah, ini adalah tabel GCS ya. Sengaja saya buat seperti ini biar teman-teman bisa mengingat. Kalau totalnya kan IVM ya, 4 tambah 5 tambah 6 sama 15. Nah, kalau dia membuka mata dengan spontan itu 4, membuka mata dengan suara 3, dengan rangsangan nyeri 2, tidak ada respon nilainya 1. Kalau verbal, kalau normal itu nilainya 5, disorientasi nilainya 4, kata-kata nilainya 3, mengarang nilainya 2, tidak ada suara nilainya 1. Nah, kalau motorik mengikuti perintah 6, melokalisasi nyeri 5, menghindari nyeri 4, fleksi abnormal itu 3,
ekstensi abnormal 2 tidak ada respon sama dengan 1. Ya. Kalau kecepatan boleh kok di post videonya ya. Kalau bisa ini teman-teman harus hafal ya, karena pasti keluar soal seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Seorang laki-laki umur 32 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan bermotor. Hasil pemeriksaan, pasien mengalami penurunan kesadaran, tekanan darah 180, nadi 95, RR 28. Saat diberikan rangsangan nyeri, pasien membuka mata, menepis tangan perawat dan mengerang. Apakah tingkat kesadaran pasien berdasarkan kasus? Nah, apakah apatis, somnolen, stupor, delirium ataupun koma? Nah, kalau soal sebelumnya tadi yang ditanya adalah nilai GCS-nya, nah sekarang yang ditanya adalah tingkat atau derajat kesadarannya, ya. Nah, ini adalah tingkat kesadaran. Kompos mentis 14-15 ini normal, apatis ini 12-13, delirium 10-11, somnolen 7-9, stupor 5-6, semikoma 4, nilainya 3 ya. Jadi untuk soal nomor ini GCS-nya adalah 9. Maka tingkat kesadaran pasien tersebut adalah somnolen ya. Somnolen 7-9 ya. Oke. Saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi serta like video ini agar channel ini terus berkembang, dan jangan lupa berikan respon atau tanggapan yang positif di kolom komentar agar channel ini terus berkembang. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi tes SKB perawat nantinya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD karena kecelakaan lalu lintas. Pasien mengeluh sesak nafas. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan trakea bergeser ke kiri, distensi vena jugularis, taktil fremitus di paru kiri lemah, suara di paru kanan hipersonor. Apakah tindakan prioritas yang dilakukan pada pasien tersebut? A. Needle thoracosintesis ditambah WSD ya. Needle thoracosintesis plus krikotiroidotomi. C. WSD. D. WSD plus krikotiroidotomi. E. Pemasangan kasa 3 sisi. Nah, ini soal saya buat mirip seperti tes SKB tahun lalu ya. Kira-kira menurut teman-teman ini jawabannya di mana? Nah, ini juga PR lagi kepada teman-teman ya. Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kenapa saya selalu memberikan PR kepada teman-teman? Biar teman-teman itu ada usaha untuk mencari referensi dari masing-masing opsi ini. Misalkan, kenapa dia needle thoracosintesis ya? Kenapa bukan WSD saja? Dan kenapa bukan kasa 3 sisi? Dengan teman-teman mencari materi yang berhubungan dengan soal ini, itu sudah sangat-sangat membantu teman-teman nantinya untuk menghadapi tes SKB ya saat ketemu dengan soal seperti ini ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan berikan komentar sebagai bentuk dukungan Anda agar channel ini terus berkembang ya. Oke, sekian dan terima kasih.